قال وبسندنا المتصل الإمام الحافظ عبد الله بن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث إن الدين بسنده إلى أن قال حديث إن الدين يسر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدرجة. Hadis inna dina yusrun, sesungguhnya agama adalah gampang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama kesusahan dan keberatan. Jadi agama adalah gampang. Maksudnya orang yang mampu sholat berdiri maka wajib sholat berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk pun juga bisa. Tidak bisa duduk, berbaring pun juga bisa. Ad-dinu yusrun, agama ini adalah gampang. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama tidak seberat apa yang kita bayangkan. Terus di sana juga ada beberapa keringanan-keringanan seperti dalam perjalanan safar. Dalam safar kita sudah mengetahui bahwa boleh orang menjamak antara zuhur dengan asar, dikumpulkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Juga dibolehkan qashar, mempendek sholat dari 4 rakaat ke 2 rakaat, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi ini yang dimaksud agama adalah gampang. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, innad dina yusrun, sesungguhnya agama adalah gampang. Gampang agama, tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu, dan tidak akan menentang terhadap agama satu orang pun illa ghalabahu, kecuali agama akan menang. Jangan mentang-mentang orang kuat lalu menentang agama. Agama tetap pasti mengalahkan. Dengan makna bagaimana agama mengalahkan seseorang yang menentang agama. Ini maknanya bahwa orang yang mau beribadah dengan hebat, seumpamanya dalam satu hari satu malam akan mengkhatamkan Al-Quran sampai 4 kali seumpamanya. Ada orang yang mau mengkhatamkan Al-Quran 4 kali. Allah Subhanahu wa taala tetap menyediakan pahala orang yang menghatamkan Al-Quran 4 kali. Kalaupun dia mampu sampai 8 kali, Allah Subhanahu wa taala tetap menyediakan khatam 8 kali. Kalau dia mampu sampai 10 kali khatam, Allah tetap artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi dari pahala orang. Seumpamanya ada orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran satu hari satu malam 10 kali khatam, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala cuma 5 khatam. Itu tidak mungkin.
Seberapa banyak orang yang beribadah, Allah Subhanahu wa taala tetap menyediakan pahala sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, kecuali kalau dia sudah mengurangi sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengurangi. Jadi jangan terlalu ngebut dalam beribadah. Yang ngebut tadi bisa mengakibatkan meninggalkan ibadah itu sendiri. Jadi kalau umpamanya ada orang, saya mau menghatamkan Al-Quran satu malam, satu khataman, iya boleh, silahkan. Tapi ini masalahnya kan dalam istiqomah. Apa bisa satu malam dikhatamkan terus menerus, atau cuma satu malam itu saja? Kalau cuma satu malam itu saja, semuanya bisa. Ketika datang kepada majelis-majelis taklim seperti ini, iman naik, maka seakan-akan mau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam, seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala tetap menyediakan pahala khatam Al-Quran. Lalu pada malam berikutnya dia sudah capek. Pada malam berikutnya lagi dia sudah baca 10 juz. Pada malam berikutnya lagi dia baca 5 juz. Ini yang dimaksud wala yushaddah hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Jadi ambillah dari ibadah sesuatu yang bisa kalian mampu, tetapi harus istiqamah tetap. Dalam hadis kana amaluhu sallallahu alaihi wasallam dimatan, bahwa amal Rasulullah SAW adalah tetap. Kalau umpamanya dalam satu hari satu malam baca Al-Quran 1 juz, maka ya 1 juz itu. Tetapi tetap setiap malam baca Al-Quran 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, maka itu jelas mengalahkan orang yang satu malam mengkhatamkan Al-Quran, tetapi pada malam berikutnya dia sudah meninggalkan Al-Quran. Jelas yang 1 juz 1 malam tapi tetap, jelas itu yang menang. Terus istiqamah lagi juga ada sir. Artinya sekalipun amal ibadah sedikit, sangat sedikit, tetapi istiqamah, maka dalam istiqamah ada sir. Ada sir. Ini yang dimaksud wala yushaddad dina aw la yushadd hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka beristiqamalah kalian, wa qaribu, dan rapatlah kalian, wa abshiru, dan berilah kabar gembira, wasta'inu bil ghudwati war rauhah. Jadi dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terghib, lebih banyak terghib. Terhib juga penting, tapi jangan selalu terhib terus. Terhib artinya menakut-nakuti, sedangkan terghib itu adalah memberi kabar gembira.
Tarhib seperti selalu setiap mau'izah, setiap setiap ada acara memperingati orang, selalu dalam pidatonya selalu dia bercerita tentang neraka. Selalu neraka, selalu neraka, selalu neraka. Ini namanya tarhib. Akhirnya orang takut. Akhirnya orang menjauh dari agama. Tapi absyiru, tarhib, berilah kabar gembira. Jadi cerita tentang surga, cerita tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat luas. Maka orang bisa senang dan akhirnya mengerjakan apa yang dia ajak. Jadi jangan dipersulit, jangan dipersulit. Kalau memang harus tarhib juga harus ada, artinya bukan cuma targhib saja, bukan cuma memberi kabar gembira saja, tetapi kadang-kadang juga ada tarhibnya, ada sebutan-sebutan neraka, tetapi itu juga jarang. Yang sering adalah mengajak kebaikan dan permudahlah kebaikan. Jadi ada orang datang kepada sahabat, saya mau masuk Islam, tetapi saya sangat senang minum minuman keras, minum minuman khamr. Kalau diizinkan saya tetap minum khamr, maka saya masuk Islam. Terus na'udzubillah, saya senang sebelum masuk Islam, saya senang na'udzubillah berzina. Kalau saya diizinkan berzina, maka saya masuk Islam. Apa kata sahabat tadi? Gampanglah, pokoknya masuk Islam dulu, itu soal belakangan. Jadi jangan langsung, oh tidak boleh itu. Akhirnya orang bisa menggagalkan yang mau masuk Islam. Gampang itulah, nanti masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam, belajar terus mengikuti ajaran-ajaran Islam. Setelah masuk Islam, iman telah masuk dalam hatinya, dia dengan sendirinya meninggalkan. Dan diajarin oleh para sahabat bahwa dalam Islam tidak boleh minum minuman keras, itu haram, itu ini. Dan setelah masuk Islam ternyata dia menurutin apa yang dikatakan para sahabat tadi. Andai kata para sahabat pada mulanya langsung mengatakan tidak boleh, maka mungkin orang ini tidak masuk Islam. Jadi ini pada satu saat bercerita kepada saya santri saya, sekarang sudah wafat, katanya ada seorang yang ziarah ke orang itu mafia, orang bajingan,
mafia datang kepada seorang mursyid, ingin taubat, ingin masuk baiat ke thariqah yang diasuh oleh mursyid ini. Tanya sama sang mursyid, wahai mursyid, bagaimana cara untuk masuk thariqah? Maka yang mursyid menjawab, ya harus baiat. Terus kalau sudah baiat dikasih amalan apa? Ya baca Allah, 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 Allah. Terus dia bilang, tanya lagi sama sang mursyid ini, dalam satu hari satu malam berapa kali kita baca Allah, Allah, Allah? Ya yang biasanya 7.000 kali. 7.000 kali. Saya tidak mampu itu 7.000 kali. Tidak, saya tidak mau baiat. Yang mursyid ini mengatakan sama orang ini, oh itu untuk orang umum 7.000 kali. Kalau untuk sampean enggak. Loh berapa? 5.000 kali. 5.000 kali itu masih banyak itu. Saya enggak bakalan mampu itu. Oh bisa. Kurang dari 5.000 kali bisa. Berapa? 1.000 kali, 1.000 kali bisa. Ya 1.000 kali. Akhirnya enggak, masih terlalu banyak ini 1.000 kali katanya. 1.000 kali, 1.000 kali baca Allah, Allah. Saya tidak sempat, mungkin akan saya tinggalkan pada satu saat nanti. 100 kali lah. Tawar menawar. Tawar menawar ini. Ya 100 kali tidak apa-apa udah untuk sampean. Ya boleh aja. Artinya oleh diskon ini. Sampai zikirnya juga ada diskonnya juga. Dari 7.000 kali sampai ke 100. Ya 100 kali tidak apa-apa udah. Ya 100 kali. Akhirnya enggak, masih terlalu banyak 100 kali. Saya takut meninggalkan pada satu saat nanti. Akhirnya yang sang mursyid ini mengatakan, ya sudahlah, cukup 1 kali saja. Cukup 1 kali, tetapi sering-sering berzikir. 1 kali saja, tapi sering-sering berzikir. Ya, mari masuk. Setelah masuk, zikir enak, masuk ke dalam hatinya, kalbunya, maka dia 100 sampai 1.000 sampai akhirnya jadi ini adalah dakwah qaribu wasaddidu abshiru. Jangan sekali-kali menakut-nakuti orang sampai orang enggan terhadap kebaikan. Tetapi qaribu, berdekatlah. Jadi ayomi, ajak kepada yang baik. Seperti pada satu saat ada juga orang kafir datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan seperti yang cerita tadi, saya masuk Islam tapi saya masih tidak bisa berhenti dari berzina. Rasulullah SAW bersabda mengatakan, wahai fulan, wahai ini orang, sekarang bagaimana kalau ibumu diperkosa oleh orang lain? Langsung dia marah. Tidak boleh ibu saya diperkosa. Bagaimana kalau saudaramu diperkosa? Tidak boleh. Bagaimana kalau anakmu diperkosa? Maka akhirnya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pula kalau kamu mengerjakan itu terhadap orang lain? Maka akhirnya orang ini sadar. Dan dia meninggalkan. Dia masuk Islam dan meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan, na'udzubillah.
Jadi ini tugas dari para da'i, ad-du'at ila Allah Subhanahu wa taala, ad-du'at ila Allah, jangan sekali-kali mempersulit. Tetapi jangan juga terlalu longgar. Artinya pada satu saat juga harus menerangkan tentang azab Allah, tentang kepedihan azab Allah, tentang neraka bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bi syai'in bil ghudwati war rawhah wa syai'in min ad-duljah. Dan mintalah tolong kalian dengan pergi di waktu pagi dan di waktu sore dan di waktu sedikit daripada waktu malam. Artinya kalau kamu bepergian, kalau kamu musafir, maka hendaklah kalian berangkat bepergian dalam waktu pagi dan sore dan waktu malam. Tetapi juga harus ada istirahahnya. Artinya jangan diforsir, jangan lalu terus menerus pagi, siang, sore, malam, hendak istirahat, hendak henti-hentinya. Itu unta, waktu pada zaman dulu orang kan kalau bepergian, kalau musafir, kalau perjalanan itu kan pakai unta juga pakai kuda, itu juga butuh istirahat. Kalau umpamanya terus menerus, la dhahran qata wala ardhan qata wala dhahran abqa. Akhirnya kalau hewan yang ditunggangi, artinya unta atau kuda, mati, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan karena terlalu diforsir. Maka ambillah jangan terus meneruslah. Maka dari itu ulama berkata, kenapa di dalam salat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya dengan banyak corak, dengan bukan satu pekerjaan saja, tidak. Jadi berdiri, dia jongkok, ruku, dia berdiri lagi, dia sujud, dia ini, itu semuanya supaya tidak bosan. Jadi dari perpindahan dari rukun ke rukun, dari rukun ke rukun, ini membuat dia baru. Toh semuanya itu adalah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu diforsir, maka ini akan tumpul, akhirnya bisa stres. Jadi pandai-pandailah mencari ibadah. Seumpamanya ada orang yang ahli dalam bidang mengarang, terus mengarang, ini pikiran bisa terlalu penuh dalam pikiran, akhirnya bisa stres, bisa kurang enak. Jadi di sela-sela ibadah
kita beralih ke ibadah yang lain. Kita baca Al-Quran dulu. Dari baca Al-Quran, baca salawat. Baca salawat, ayo baca salawat. Dengan diiringi rebana, tidak apa-apa. Itu karena juga warawihil qarba bidzikri turafi. Senang untuk menyenangkan hati juga. Maka dari itu ulama mengatakan bahwa dalam satu minggu orang mengajar juga ada yaumul utlah, ada hari libur. Tetapi biasanya hari libur diletakkan di hari Jumat. Ini karena kalau tidak ada utlah sama sekali, bosan. Jadi ini harus pintar-pintar. Jadi harus pindah dari satu yang lain, dari satu yang lain. Subhanallah. Kalau subhanallah, subhanahu wa ta'ala, subhanallah, pindah lagi alhamdulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena berpindah dari satu ibadah ke satu yang lain adalah akan merasakan baru, jadi ini tidak bosan. Ini untuk orang awam, untuk kebanyakan orang. Tetapi ada juga sebagian daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah sudah sampai di derajat yang memang orang ini ahli dalam itu. Kadang-kadang ada orang yang dalam satu malam dia zikir terus. Bahkan ada yang satu malam dia tidak merubah duduknya, tetap seperti ini, duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lain, artinya itu bukan untuk orang umum. Tapi kalau untuk orang umum, kalau umpamanya tidak mampu, maka kita bisa beralih ke ibadah-ibadah yang lain. Ini yang dimaksud wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Ada pepatah yang mengatakan fa innal mumbattah la ardan qata' wa la dhahran abqa. Orang yang terus-menerus berjalan terus-menerus, dia tidak akan sampai la ardhan qata, tidak akan melewati jalan yang dia lewati, wala dhahran abqa, dan dia tidak akan dhahran ini artinya merkuban, sesuatu hayawan yang ditunggangi, hewan yang ditunggangi juga tidak akan dia selamatkan, artinya mati. Artinya ya kalau umpamanya pada zaman dulu dia nunggang unta terus diforsir sampai 3 hari 3 malam untanya mati, maka akhirnya putus di tengah jalan. Fa innal mumbattah la ardan qata wa la dhahran abqa. Maka dari itu sifat dari sifatul qalbi, memang hati ini tidak mungkin selalu tapi harus diberi kesenangan, dengan kesenangan yang tidak haram, kesenangan yang bukan tidak melampaui batas. Waruhil qalba bi dzikri turafi fa inna dzaka min sani'is salafi. Berilah kesenangan hati. Kadang-kadang dalam satu minggu dia mengadakan jalsah
shaid, rawih, tarwih. Seperti itu juga orang yang mawa'iz, yang memberikan nasihat pada orang lain, berpidato, juga di sela-sela ada guyonannya, itu juga bagus, tetapi jangan terlalu banyak. Buatlah guyonan-guyonan itu seperti garam, kalau terlalu banyak maka asin, tidak enak juga. Rasulullah SAW juga kadang-kadang guyonan sama para sahabat. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Saya ini juga berguyon, katanya Rasulullah SAW, tetapi saya tidak mengatakan kecuali apa yang hak. Saya tidak sampai dalam guyonan saya tidak sampai dusta. Jangan sampai mengada-ada, ini ila akhirihi, cerita-cerita yang cuma ujung-ujungnya cuman untuk membuat orang tertawa aja. Itu tidak bagus. Tetapi kalaupun ada guyonannya, tetapi guyonan yang bermanfaat. Karena beda guyonan orang ahlul ilmi dengan orang yang bukan ahlul ilmi. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala wallahu subhanahu. Kita baca arba'un hadisan sedikit-sedikit terus takrib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladzi ja'ana bi sunnatil gharra wal mahajjatil bayda. Dan salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke penghulu kita dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang kepada kami semua dengan membawa sunnah yang terang benderang. Membawa sunnah adalah lampah dari Rasulullah SAW yang sunnah tersebut terang sangat jelas. Wal mahajjatil bayda, dan Rasulullah SAW membawa jalan yang putih yang juga terang. Jalan yang dibawa Rasulullah SAW tidak ada satu gelap pun, seujung rambut pun tidak. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Halal jelas, haram juga jelas. Jadi Rasulullah SAW membawa agama
dan tidak ada dalam satu agama itu pun yang ditutup-tutupin. Semuanya jelas, semuanya terbuka. Rasulullah SAW membawa agama Islam dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umat dan telah menyampaikan kepada umat risalahnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, akmaltu lakum dinakum, saya telah sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya sempurnakan nikmat aku kepada kalian, wa raditu lakumul islam dina, dan saya ridha Islam sebagai agamamu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat keliru orang yang mengatakan semua agama sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat keliru. Binassil Quran, dengan nas Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Kalau secara akliyah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kan begitu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menyembah Dia, menyembah Allah. Kan begitu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, memerintahkan manusia dan jin untuk menyembah Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara mengutus para utusan. Zahir. Ini sesuatu yang jelas. Maka setiap para utusan yang datang kepada manusia, wajib manusia itu mengikutinya. Terus kalau datang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam pada satu kaum, wajib kaum tersebut mengikuti Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Allah Musa adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wajib mengikuti. Kalau tidak mengikuti Nabi Musa, maka hukumnya kafir. Maka dia akan kekal dalam neraka. Tetapi kalau sudah datang Rasul yang setelahnya, jadi Nabi Allah Musa alaihissalam sudah datang Nabi Isa, maka sudah diganti. Sudah tidak berlaku lagi syariat Nabi Musa. Kita tetap wajib iman bahwa Nabi Allah Musa adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh mengikuti ajaran Nabi Musa. Kita sudah harus mengikuti ajaran Nabi Isa. Begitu juga Nabi Isa sudah tidak ada, diganti Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengikuti agama Nabi Muhammad. Jelas ini kan? Jadi tidak bisa disamakan. Semua agama itu sama, tidak bisa. Karena ini adalah berantai-rantai. Kalau pada masanya, masa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, memang harus mengikuti Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Kalau keluar dari agama Nabi Musa, itu namanya kafir. Dan setiap utusan Allah, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, agamanya satu, yaitu Islam. Tidak ada agama lain. Agamanya Nabi Musa Islam, agamanya Nabi Isa Islam, agamanya Nabi Daud Islam, agamanya Nabi Ibrahim Islam. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidak mungkin. Jadi jelas ini yang dikawurkan sekarang. Jadi seakan-akan
seakan-akan semua agama itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua agama diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bisa merusak tatanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan, kalau semuanya dibenarkan, lalu apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan terlalu banyak kalau tidak ada pergantian-pergantian? Kalau semuanya diterima, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Musa, terus mengutus Nabi Allah Isa, kita pakai agamanya Nabi Musa, itu juga diterima oleh Allah setelah Nabi Isa datang. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa? Jadi tidak bisa, ini secara akliyah, secara akal tidak bisa. Maka itu adalah tasalsul. Jadi setiap utusan yang datang kepada manusia wajib diikuti, wajib diimani, wajib karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Itu pada dasarnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan seisinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah aku. Allah Subhanahu wa taala, dengan menyembah Allah orang akan selamat, akan untung, akan bahagia selama-lamanya. Cuma untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan. Lah, kalau utusan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap utusan ya berlaku syariatnya selama utusan itu tidak diganti oleh utusan yang lain. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya, penutup daripada para nabi-nabi yang lain. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini nas. Jadi siapa yang mengatakan bahwa saya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia dusta. Jadi jelas ini yang menjadi kabur, menjadi orang yang seakan-akan tidak menjadi samar terhadap sebagian orang, sehingga seakan-akan dikawurkan, lalu agama ini dicampur aduk. Sebetulnya ini adalah pemikiran dari orang-orang kafir. Sebetulnya ini adalah pemikiran dari orang-orang non-muslim. Mereka berpikir bahwa Islam tidak akan bisa dihancurkan. Islam tidak akan bisa dirobohkan. Islam tidak akan bisa dikalahkan kecuali kalau Islam itu sendiri dirusak di dalamnya. Jadi itu sudah sepakat mulai dari dulu seperti itu. Tasyabahat qulubuhum. Jadi di bagaimana caranya, pokoknya bagaimana caranya orang Islam yang bisa benci terhadap peraturan-peraturan Islam itu sendiri. Bagaimana Islam, iman seorang Islam yang bisa lemah. Bagaimana Islam dikawurkanlah pokoknya.
Seperti kata-kata mereka, seorang kafir yang adil lebih baik daripada seorang muslim yang yang licik. Tapi orang kafir tetapi dia baik, adil, pasti dia lebih baik dari. Ini kan apa, seakan-akan akliyah, seakan-akan masuk akal. Seperti inilah suntikan-suntikan dari orang-orang kafir merusak akidah, merusak Islam dari dalam. Mereka sepakat memang seperti itu. Bahkan pernah musyawarah mereka dan mencetuskan ide bahwa tidak akan bisa mengalahkan Islam kecuali dengan merusak Islam itu sendiri dari dalam. Jadi dibuat orang untuk benci terhadap peraturan-peraturan Islam. Kok bisa orang Islam benci terhadap peraturan-peraturan Islam? Kalau bukan orang Islam yang benci terhadap peraturan-peraturan Islam, itu kan kita tidak takjub, tidak heran. Tetapi yang kita heran orang Islam itu sendiri kok bisa. Seperti ini lagi, seperti satu contoh. Katanya, buat apa jilbab? Jilbab itu kalau hatinya masih kotor, buat apa? Jadi yang paling penting adalah hatinya dijilbabin dulu, baru dia jilbab. Ini kata-kata yang seperti ini seakan-akan makul, seakan-akan masuk akal. Padahal ini adalah orang berusaha untuk jauh dari ta'alimul Islam. Itu intinya. Jadi orang-orang kafir punya pemikiran bahwa Islam tidak akan bisa dihancurkan kecuali kalau Islam itu sendiri sudah jauh, menjauh dari, sudah banyak dosa, sudah banyak ini. Maka diberi minuman-minuman keras, diberi ini. Sampai ada yang namanya perjuangan al-jihadus sukuti, perjuangan yang tidak makai kata-kata, tidak sukut, artinya diam saja, tetapi dia berjuang dengan ahwal. Tidak usah ajak orang Islam, tidak usah ini, tetapi kamu sendiri keluar terhadap orang Islam dengan pakaian-pakaian yang subhanallah, orang-orang perempuan sudah pakai cuman BH dan ini dan sebagainya. Udah enggak usah ngajak. Itu orang Islam kalau sudah lihat, itu kok baik, keren ini ila akhirih, akhirnya dia terus ikut. Satu contoh pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangin kaum Jabbarin. Kaum Jabbarin adalah kaum yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa dengan pasukan umatnya berapa ribu berangkat untuk memerangi orang yang kaum Jabbarin. Setelah Nabi Allah Musa dekat, ada yang namanya Bal'am ibni Ba'ura. Ini adalah orang yang punya al-ismul a'zam. Asalnya dia mukmin, orang mukmin. Bahkan dia punya al-ismul a'zam. Dia santri-santrinya banyak yang wali, banyak yang melihat Allahul Mahfuz. Terus karena Nabi Allah Musa alaihissalam mau memerangin kaum Jabbarin ini, maka kaum-kaum ini adalah membujuk Bal'am bin Ba'ura untuk mendoakan Nabi Musa agar Nabi Musa kalah
agar Nabi Musa tidak menjadi memerangin mereka. Tidak mau yang Bal'am bin Ba'ura ini. Terus disogok. Akhirnya ini cerita yang panjang, tetapi secara pendek cerita akhirnya Bal'am bin Ba'ura mau dia mendoakan Nabi Musa. Tetapi setiap mendoakan buruk kepada Nabi Musa, lidahnya terpreset mendoakan buruk terhadap kaumnya. Setiap mendoakan yang baik terhadap kaumnya, terpreset lidahnya mengenai Nabi Musa. Masalan, Allah mansurna ala Musa, ya Allah berilah kami pertolongan terhadap Musa umpamanya. Itu lidahnya mengatakan, ya Allah berilah pertolongan Nabi Musa kepada kami. Seperti itu sudah terpleset sendiri. Sampai akhirnya Bal'am bin Ba'ura ini mengatakan, loh, kaumnya mengatakan, loh, kok kamu mendoakan yang baik-baik terhadap Nabi Musa, mendoakan yang jelek-jelek terhadap kita? Bal'am bin Ba'ura ini mengatakan, tidak bisa ini, saya sudah lidah saya ini berjalan sendiri, tidak bisa. Loh gimana ini, gimana? Akhirnya Bal'am bin Ba'ura ini mengatakan, saya ini sudah kadung sesat. Saya sudah keluar, sudah mendoakan, sudah. Maka ini ada satu kunci untuk keberhasilan kita. Apa katanya? Ambillah 5 orang pelacur. Nabi Allah Musa ada di bawah sudah, di pelataran bersama umatnya, beribu-ribu umat, mereka beristirahat. Besok kita mau memerangin kaum Jabbarin. Ambillah 5 pelacur, hiasi dia dengan penuh perhiasan yang cantik-cantik, suruh pergi ke kaumnya Nabi Musa. Kalau sudah ada salah satu dari kaum Nabi Musa yang berzina, maka pada saat itu kekalahan akan ditimpahkan kepada Nabi Musa dan kemenangan akan diraih kita. Ternyata dihiasin begitu pelacur pergi ke kaum Nabi Musa alaihissalam. Ada satu dari kaum Nabi Musa, na'udzubillah, yang berzina dengan seorang pelacur ini. Lalu setelah berzina, spontan 40.000 umat Nabi Musa langsung jatuh sakit, langsung meninggal dunia. Tidak ada sebab, tidak ada apa. Artinya apa namanya? Dia mati mendadak. Nabi Musa kebingungan, ada apa ini? Kok kaum saya langsung mati? 40.000 dalam satu hari. Dicari oleh Nabi Musa, ternyata ada salah satu umatnya yang berzina. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada salah satu umatnya, bunuh orang itu, masuk ke dalam kemah, dia sedang berzina, masih berzina, ditombak, seret, lalu dibawa ke Nabi Musa seperti sate. Artinya tombaknya ini diginikan kuat. Tombak ini isi 2 orang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Setelah dibawa mati semua, maka berhentilah orang yang mati mendadak. Jadi begitu. Jadi tidak bisa menghancurkan Islam kecuali dihancurkan dalam Islam itu sendiri. Maka hati-hatilah jika ada orang-orang yang
sudah agak miring, sudah ada gini, sudah ada gini, sudah ada gini. Seakan-akan kadang-kadang mengajak kita dengan cara akliyah, dengan cara ini. Hati-hati kalau dia mengajak untuk orang jauh dari ta'alimul Islam, dari syariat Islam, maka jangan patuhin. Itu adalah racun. Jadi intinya orang ini untuk dibuat jauh dari syariat Islam, jauh dari mahabbah terhadap masjid, mahabbah terhadap Al-Quran, mahabbah terhadap ulama, mahabbah terhadap ilmu, mahabbah terhadap majelis zikir seperti ini, mahabbah dibikin pokoknya ya dibikin begitu caranya, dengan cara yang halus. Seperti mengatakan orang Islam cuma memikirkan masalah akhirat saja. Itu kan kolot. Nah, itu seperti itu kan. Itu memikirkan akhirat. Sementara orang-orang yang sekarang sudah sampai ke bulan, sampai ke ini, mana bisa orang-orang Islam ini maju? Karena cuma akhirat aja. Nah ini kata-kata ini seakan-akan ada masuk akalnya sedikit akliyah, seakan-akan. Tetapi inti daripada ini adalah orang dijauhkan dari ta'limul Islam. Pokoknya satu yang harus diperhatikan, kalau ada orang yang menjauhkan kita terhadap ta'limul Islam, maka dia jangan dipercaya lagi. Dia adalah racun. Kalau kita untuk menjawab apa yang telah dijelaskan, dikatakan, maka kita harus menjawabnya juga dengan akliyah. Tetapi satu yang harus diperhatikan, artinya inti pokok dari ini adalah orang dijauhkan dari syariat Islam. Kalau ada orang yang ingin menjauhkan dari syariat Islam, sudah membenci ini, membenci ulama, membenci habaib, membenci dan lain sebagainya, maka janganlah dipercaya lagi, karena dia adalah membawa racun. Racun yang dikemas sebagai madu. Seperti madu di luar, tapi di dalam akhirnya racun. Dan ini yang sering-sering saya jelaskan. Kayaknya Fathul Qorib di lain waktu saja, karena sudah lewat sejam 9. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.